Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam permenungan kita pada hari ini, Jumat 14 Mei 2021, yang adalah Pesta Santo Matias Rasul. Kita akan merenungkan dari Injil Yohanes, pasal 15 ayat 9 sampai 17. Kita buka permenungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Matias masuk dalam kalangan para rasul yang menggantikan posisi Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Dia dipilih oleh para rasul menggantikan Yudas. Matias, sebagaimana rasul lainnya, mengambil peranan yang begitu besar dalam melanjutkan karya Kristus, menjadi saksi Kristus yang hidup bersama dengan rasul-rasul, serta menjadi saksi kebangkitan Kristus. Matias sangat gigih menjalankan tugasnya sampai ia mati sebagai martir karena menjalankan tugas kerasulannya. Semua itu menjadi bukti akan pengharapannya di dalam Kristus dan akan cintanya yang ia tunjukkan kepada Kristus, bahkan sampai mati sebagai martir. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus menunjukkan kepada para rasul betapa ia mengasihi mereka dan semua umat manusia, sehingga para rasul benar-benar mengalami dan merasakan akan cinta Tuhan yang dihadirkan Yesus di dunia ini. Pesan yang sangat kuat yang disampaikan oleh Yesus kepada para muridnya, yaitu seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Kita diajak bukan hanya mengasihi, mengalami kasih Bapa dalam Yesus, tetapi untuk tetap tinggal di dalam kasih-Nya. Inilah perintah yang Yesus berikan, yaitu kasihilah seorang akan yang lain. Yesus telah menunjukkan itu semua sampai ia rela menyerahkan nyawanya karena kasih-Nya untuk keselamatan umat manusia. Sehingga sebagai rasul-rasul Kristus, kita wajib untuk menaruh cinta kasih satu dengan yang lain. Saudaraku yang terkasih, sebagai murid Kristus, pesan dan perintah yang sama yang kita terima untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Kasih kita bagi sesama yang kita lakukan bukan menurut ukuran kita, yang mungkin hanya mengasihi dan berbuat baik dengan orang yang berbuat baik kepada kita, yang suka dan sehobi dengan kita. Tetapi kita mengasihi sesama menurut ukuran Tuhan, seperti Tuhan mengasihi, yaitu harus rela berkorban bagi sesama, terutama orang yang berada di sekitar kita. Marilah kita menjadi duta-duta cinta kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini yang ditandai dengan berbagai macam perselisihan dan kebencian. Dengan demikian, maka damailah yang akan tercipta
di antara kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.